Baik, saya Rizal Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis program kelompok kami yaitu program tiket bioskop. Di line pertama sampai keempat yaitu kita klikkan tuliskan include iostream, lalu include string.h, lalu include iomanip, lalu include konyoha, yang dimana ini semua itu berfungsi sebagai library untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalamnya atau yang ada pada programnya. Lalu kita tuliskan using namespace std. Selanjutnya kita tuliskan in main, yang ini itu berfungsi, yang ini itu kita definisikan sebagai fungsi utama ya. Selanjutnya kita deklarasikan variabel column dan row itu menggunakan tipe data string. Selanjutnya kita inisialisasikan variabel array dimensi 1, yang dimana ini terdapat 7 elemen ya, yang dimana elemen-elemen di sini itu berupa hari ya, berupa bentuk hari yang dari Senin sampai Minggu, yang dimana Senin sampai Minggu ini terdapat harga ya, harga ini tuh harga tiket ya, menggunakan tipe data string. Selanjutnya kita deklarasikan variabel hari, tiket, jumlah, bayar, film, dan jam itu menggunakan tipe data integer. Selanjutnya kita deklarasikan juga variabel total 1, total 2, total 3 itu menggunakan tipe data double. Selanjutnya kita inisialisasikan variabel harga tiket 1 sama dengan 40.000, harga tiket 2 sama dengan 45.000, dan harga tiket 3 sama dengan 50.000, yang dimana ini juga menggunakan tipe data double. Selanjutnya kita deklarasikan variabel kembali 2 menggunakan tipe data float. Lalu kita inisialisasikan variabel jam X dan jam Y itu menggunakan array dimensi 1, yang dimana keduanya ini terdapat 6 elemennya, yang berupa elemen-elemen di sini itu berupa jam ya, atau pukul dari film yang ingin kita tonton pada pukul berapa. Selanjutnya kita deklarasikan juga variabel cetak dan lain itu menggunakan tipe data char atau karakter. Selanjutnya kita inisialisasikan juga variabel judul itu menggunakan array dimensi 2, yang dimana ini terdapat 5 baris dan 70 kolom, yang dimana array di sini itu berupa list film, yang dimana list film ini itu terdapat ada 5 film yaitu Argantara, Avatar, Megan, High and Low, dan Sword Art Online. Selanjutnya kita ketikkan sistem CLS dan kembali, yang dimana ini itu berfungsi agar program tidak one step close atau tidak langsung selesai. Selanjutnya di line 22 sampai 39 ini itu berupa tabel ya, yang tabel di sini itu yang dimana ini sebagai kita memilih mau film apa dan jam berapa yang ingin kita pilih ya, mau pilih film apa dan jamnya jam yang mana. Selanjutnya di line 41 sampai 48 ini itu berupa tabel sama, berupa tabel dari harga tiket, yang dimana di line 43-nya kita buat variabel harga tiket sebagai keterangan ya. Lalu di sini kita di line 44-nya itu ada perulangan atau looping for, yang dimana ini i sama dengan 0 atau i mulai dari 0 dan i itu kurang dari 7. Selanjutnya kita incrementkan dengan menuliskan i plus plus. I di sini itu kita deklarasikan menggunakan tipe data integer. Ya, di dalam perulangan for ini itu terdapat cout ya, cout yang dimana i plus 1 ini agar kita ini berupa nomor dari 1 sampai 7. Lalu ada variabel die dalam kurung i ini itu variabel array, yang dimana die ini itu berupa hari yang tadi kita deklarasikan, yang sampai Senin sampai Minggu itu. Selanjutnya di variabel 50 itu kita tuliskan ya berupa garis juga, sama kayak yang pada tabel-tabel. Selanjutnya kita
tuliskan cout jumlah tiket yang ingin dibeli, lalu kita ketikkan tiket ya, agar kita itu bisa menginputkan berupa bilangan integer ya. Kita jumlah tiketnya itu kita masukkan berupa integer, mau pilih tiketnya 1 atau 2 atau apapun itu. Selanjutnya itu di line 53 sampai 55 ini itu berupa operasi aritmatika ya, yang dimana ini menghitung harga tiket pada hari Senin. Misalnya pada hari Senin itu harga tiketnya 40.000 ya, kita kalikan dengan jumlah tiket yang kita pilih tadi. Misalnya kita memilih tiket yang ingin dibeli itu sebanyak 2 ya, lalu itu kita operasikan harga tiketnya itu 40.000 karena di hari Senin, lalu kita kalikan dengan jumlah tiketnya itu 2, maka itu nantinya akan total ya, akan ditotalkan dengan total 80.000 kalau 40.000 kali 2. Selanjutnya di sini tuh di line 56 itu kita pilih hari menonton dari 1 sampai 7. Jadi kita milihnya itu bukan dalam bentuk klik Senin atau enggak, kita hanya tuliskan angka dari 1 sampai 7 karena di atasnya itu udah ada list hari ya. List harinya itu udah diurutin dari 1 sampai 7. Jadi kita hanya menuliskan angka saja, nggak usah menuliskan Senin atau Selasa gitu, kita tulis angka aja. Lalu selanjutnya ini kita tuliskan cout hari yang dipilih ini sebagai keterangan ya. Hari yang dipilih di lines 60 sampai ke 83 ini itu berupa percabangan if else ya, yang dimana di kondisi pertama itu ketika kita menuliskan harinya 1 atau harinya itu Senin, itu akan muncul akan dieksekusi hari ini Senin dengan harga 40.000 ya. Lalu kita tuliskan juga total harga, lalu total satu ini itu berupa variabel yang dimana itu variabel ini itu berupa variabel operasi aritmatika yang tadi kita tuliskan di atas. Selanjutnya ada kondisi kedua yang dimana ketika kita menuliskan 2 atau menuliskan 2 pada variabel pilih hari, maka itu akan dieksekusi hari Selasa dengan harga sekian. Lalu kita tuliskan total harga, lalu total harga ini akan muncul dari operasi aritmatika juga. Selanjutnya di percabangan ketiga itu ketika kita menuliskan angka 3 ya, itu akan memunculkan hari Rabu dengan harga segini dan total harga segini. Untuk percabangan keempat ini, kondisi keempat ini, ketika kita menuliskan 4, maka yang dieksekusi itu hari Kamisnya, sama aja kayak yang di atasnya ya. Lalu di kondisi kelima ini, ketika kita menuliskan angka 5 itu yang dieksekusinya hari Jumat, sama kayak yang di atasnya. Lalu ketika kita di kondisi selanjutnya juga, ketika kita menuliskan angka 6, maka yang dieksekusi itu maka hari Sabtu dengan harga di hari Sabtunya juga dengan total harga kita operasikan aritmatika sama seperti yang di atasnya. Lalu di kondisi ketujuh itu ketika kita menuliskan pilih harinya yaitu angka 7, yaitu yang muncul itu yang dieksekusi itu bakal hari Minggu dengan harga sekian dan total harga sekian. Total harga di sini itu kita sudah operasikan aritmatika. Nah, lalu di cout hari tidak ditemukan itu ketika kita menginputkan angkanya itu berupa lebih dari 7. Misalnya kita tuliskan pilih harinya itu dengan menuliskan angka 8. Itu yang keluar itu hari tidak ditemukan karena hari itu cuman ada Senin sampai Minggu dan itu pun totalnya cuman ada 7. Selanjutnya di di lines 88 dan 89 ini kita pilih film ya. Pilih film, kita tuliskan pilih film
pilih film di sini juga itu menginputkannya berupa integer ya, berupa angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 karena filmnya ada 5 jadi kita hanya menuliskan dari angka 1 sampai 5. Lalu kita pilih jam juga sama, pilih jam di sini itu juga kita inputkannya berupa bilangan integer ya. Lalu di line ke 91 sampai 102 ini ya, ini berupa tabel ya, berupa tabel juga yang dimana tabel ini menampilkan film yang dipilih titik-titik, lalu di line 92 sampai 98 ini itu berupa percabangan if else juga, yang dimana ketika kita menginputkan angka 1 ataupun 3 ataupun 5 itu yang dieksekusinya itu berupa jam titik-titik jam segini gitu. Sama untuk di kondisi kedua juga ketika kita menginputkannya angka 2 atau angka 4 atau angka 6 itu kita yang dieksekusi berupa jam titik-titik sesuai pada tabel yang sudah kita tuliskan di atas ya. Selanjutnya di line 104 sampai 120 sampai 120 itu berupa tatanan kursi, yang dimana tatanan kursi ini berbentuk abjad A sampai A1 sampai A10 ke samping, lalu dari A-nya itu hanya sampai J saja. Jadi ke bawahnya itu dari A, B, C, D sampai J. Sama saja ke sampingnya itu B1, B2, B3, B4 ke samping. Nah, di sini itu di line 106 sampai 108 ini itu kita ini kan kayak buat sebuah layar bioskop gitu. Lalu di 109-nya itu kita deklarasikan variabel baris dan kolom menggunakan tipe data integer. Lalu di 110-nya ini kita beri perulangan atau looping for yang dimana baris itu dimulai dari 1, lalu baris itu kurang dari sama dengan 10, lalu kita incrementkan dengan menuliskan baris plus. Nah, di dalam looping terdapat looping lagi. Di looping kedua ini berupa kolom ya, yang dimana kolom ini sama dengan 1 atau dimulai dari 1, lalu kolomnya ini hanya kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10, lalu kita incrementkan dengan menuliskan kolom plus. Selanjutnya di dalam ini lagi, di dalam perloopingan yang kedua ini terdapat percabangan if else, yang dimana di kondisi pertama itu ketika kolomnya itu sama dengan 5, maka yang keluar itu berupa yang dieksekusi itu berupa spasi, ini tuh berupa spasi atau jarak ya. Kalau bukan sama dengan 5 itu akan menampilkan ini berupa char A baris ini tuh yang kata saya tadi itu berupa A1, A2, A3, A4 sampai A10 ke samping, lalu A sampai ke bawahnya itu berupa A, B, C, D sampai J. Sama saja dari B sampai J juga itu ke sampingnya kayak B1, B2, B3, B4 sampai B10. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dera. Perkenalkan, nama saya Dera Sartika Dwi Ratna. Di sini saya akan melanjutkan analisis yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya pada program tiket bioskop. Baik, pada baris 122 ada checkout untuk menampilkan karakter strip yang mana fungsinya untuk garis pada program. Dilanjut, pada baris 123 sampai 130 ada perulangan for dengan inisialisasi i sama dengan 0 dengan tipe data integer. Jika i kurang dari tiket maka i diincrement, dan di dalam perulangan tersebut ada checkout untuk menampilkan pilih kursi pilihan ke A sampai Z, yang mana inputan tersebut akan ditampung pada variabel row index ke i. Selanjutnya pada
baris 126 ada cout untuk menampilkan pilih nomor kursi pilihan ke, dan inputan tersebut akan ditampung pada variabel kolom indeks ke i. Pada baris 128 ada cout untuk menampilkan kursi ke dan menampilkan variabel row indeks ke i serta kolom indeks ke i sesuai dengan yang telah kita inputkan sebelumnya. Dilanjut pada baris 132 ada cout untuk menampilkan kursi yang dipesan. Pada baris 133 sampai 135 ada perulangan for dengan inisialisasi j sama dengan 0 dengan tipe data integer. Jika j kurang dari tiket maka j diincrement. Dalam perulangan tersebut ada cout untuk menampilkan variabel row indeks ke j dan kolom indeks ke j. Dilanjut baris 136 sampai 136 sampai 140 ada cout untuk menampilkan karakter strip sebagai garis pada program, dan pada baris 141 ada cout untuk menampilkan lanjut ke sesi pembayaran dengan keterangan Y sama dengan lanjut atau T sama dengan batal, yang mana inputannya akan ditampung pada variabel cetak. Pada baris 142 ada sistem CLS yang berfungsi untuk menghapus tampilan layar pada program sebelumnya. Di baris 143 sampai baris 183 ada perkondisian. Jika cetak sama dengan Y, maka tampilkan total yang harus dibayar dan tampilkan hasil dari aritmatika yang sudah disimpan pada variabel total 1. Jika hari sama dengan 1, 2, 3, atau 4, tampilkan hasil aritmatika yang disimpan pada variabel total 2 jika hari sama dengan 5, dan tampilkan hasil dari aritmatika pada variabel total 3 jika hari sama dengan 6 atau 7. Dilanjut, pada baris 157 ada cout untuk menampilkan masukan jumlah uang dan inputannya akan ditampung pada variabel bayar. Pada baris 158 sampai 172 lakukan operasi aritmatika untuk kembalian dikombinasikan dengan perkondisian if dan else dengan fungsi fixed set precision 3 untuk membatasi angka di belakang koma. Pada baris 174 jika inputan sama dengan T, maka tampilkan ingin memesan film lagi. Di sini ada pilihan lagi Y atau T. Dan inputan tersebut akan ditampung pada variabel lain. Selanjutnya ada perkondisian jika lain sama dengan Y, maka tampilan layar pada program akan dihapus karena di sini ada sistem CLS dan program akan dikembalikan pada program awal karena di sini ada go to kembali. Namun jika lain sama dengan T, maka program akan selesai. Dilanjut pada baris 186 ada cout untuk menampilkan, tekan enter untuk menampilkan tiket. Jika user menekan enter, maka tiket yang telah dipesan tadi akan ditampilkan pada layar. Namun tampilan layar sebelumnya akan dihapus karena di sini terdapat sistem CLS. Pada baris 226 beri label selesai. Jika lain sama dengan T, maka tampilkan pemesanan dibatalkan. Namun jika inputan selain T, maka tampilkan pemesanan sukses, terima kasih, selamat menonton. Dan terakhir pada baris 241 ada return 0 yang mana fungsinya untuk mengembalikan nilai pada fungsi utama. Untuk selanjutnya akan ada demonstrasi dari program tiket bioskop yang akan dilakukan oleh saudara Bagas Cahya Wiguna.
Saya berterima kasih kepada Saudara Rizal dan Saudari Dira yang telah menjelaskan atau mempresentasikan tentang source code tentang pemrograman mengenai pemesanan tiket bioskop yang telah kami buat. Selanjutnya, saya Bagas Jaya Wiguna akan menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana program tersebut akan berjalan ketika kita menjalankan atau mengerun program tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjalankan program tersebut dengan menekan opsi run. Setelah kita menjalankan program tersebut, di sini muncul sebuah tabel tentang daftar film dan jadwal tayang berdasarkan hari pada hari tersebut. Nah, di sini ada beberapa kolom, di mana kolom pertama yaitu nomor, lalu kolom kedua itu daftar filmnya. Di sini ada atau terdapat 5 film. Lalu kolom selanjutnya itu terdapat jadwal jam tayangnya itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tabel atau kolom tentang harga tiket berdasarkan hari. Nah, di sini tertera Senin sampai Kamis itu harga tiketnya 40.000, hari Jumat 45.000, dan Sabtu Minggu itu 50.000. Kemudian user diminta untuk menginput jumlah tiket yang akan dibeli. Kita mengambil contoh di sini, kita menginput 2 tiket yang akan dibeli. Nah, selanjutnya user diminta untuk menginput hari menonton. Karena kami menggunakan tipe data integer pada programnya, jadi untuk memilih hari kita harus menginput nomor berdasarkan daftar pada hari tersebut. Misalkan di sini hari Senin tertera pada nomor 1, hari Selasa tertera pada nomor 2, dan seterusnya. Nah, misalkan di sini kita akan memilih hari Jumat. Berarti kita harus menginput angka 5. Oke, kita input angka 5. Nah, kemudian muncul hari yang dipilih itu hari Jumat. Nah, di sini hari Jumat harganya 45.000. Maka akan muncul 45.000. Karena di sini kita memesan 2 tiket, maka harga per hari tersebut dikalikan 2. 45.000 dikali 2 sama dengan 90.000. 90.000 ini adalah total harga dari jumlah tiket yang kita beli berdasarkan hari tersebut. Nah, selanjutnya user diminta untuk menginput film. Nah, karena kita juga menggunakan tipe data integer pada pemrogramannya, berarti di sini kita untuk memilih film tersebut kita harus menginput angka. Nah, di sini tertera nomor 1 itu film Argantara. Nah, nomor 2 film Avatar. Nomor 3 film Megan. Nomor 4 High and Low, dan nomor 5 Sword Art Online. Nah, misalkan kita akan memilih High and Low, berarti kita harus menginput angka 4. Nah, untuk memilih jam, kita juga menggunakan tipe data integer untuk memilihnya. Nah, misalkan pada kolom 1 itu film High and Low tersedia jam 12.15. Untuk kolom 2 14.35, kolom 3 16.55, dan seterusnya. Pada hari tersebut itu film High and Low terdapat 6 kali tayang dengan jadwal atau jam yang berbeda-beda. Nah, misalkan di sini kita ingin menginput jam 14.35, berarti kita harus menginput nomor 2. Oke, kita input nomor 2. Nah, maka akan muncul film yang dipilih itu High and Low karena kita memilih nomor 4. Nah, selanjutnya jam yang dipilih 14.35 karena kita memilih nomor 2, dan di tabelnya itu nomor 2 merupakan jam 14.35. Nah,
setelah mengisi pemilihan film dan jam yang ditentukan, maka user diminta untuk menginputkan pemilihan kursi. Nah, sebelum pemilihan kursi diinputkan, user akan diberi sebuah gambaran tata letak kursi. Nah, di mana pada pada bagian depan itu ada layar. Nah, layar itu berarti dekat dengan kursi dengan baris A. Nah, untuk abjad itu berarti baris dan nomor itu berarti kolom. Nah, untuk pemilihan kursi pertama, kita disuruh menginputkan tipe data string, karena kebetulan di sini kami menggunakan tipe data string pada pemrogramannya supaya kita bisa menyatukan atau menggabungkan kedua tipe data string tersebut agar nantinya apabila kita memilih 2 tiket atau lebih akan muncul ketiga tiket tersebut. Nah, untuk yang pertama itu kita disuruh menginputkan baris karena di sini tertera hanya A sampai J. Misalkan kita akan memilih baris E. Nah, berarti kita harus menginput E-nya dulu. Nah, kemudian kita disuruh untuk menginput nomor. Nah, misalkan kita akan duduk di kursi E5, berarti kita harus menginput 5. Nah, maka akan muncul nih E5. Nah, E5 ini kursi pertama. Karena kita kan tadi memilihnya 2 tiket. Nah, jumlah tiket yang akan dibeli itu kan 2 tiket. Jadi kita akan menginputkan pemilihan kursi yang kedua. Untuk pemilihan kursi kedua sama seperti kursi pertama, misalkan kita akan duduk di sebelahnya, berarti kita harus memilih E, lalu nomornya nomor 6. Kita enter, maka akan muncul kursi yang dipesan itu E5 dan E6. Nah, maksud saya tadi untuk menggabungkan kedua string yaitu ya nantinya akan seperti ini. Nah, kemudian user ditanya untuk melanjutkan ke sesi pembayaran atau tidak. Nah, untuk melanjutkan itu kita harus menginput Y. Sedangkan jika misalkan batal, kita harus menginput T. Nah, kita akan mengutamakan yang T dulu karena kami ada sebuah perbedaan atau sebuah pemrograman yang misalkan nantinya T itu akan balik lagi ke awal. Nah, misalkan kita menginput T atau batal, kita ditanya dulu ingin memesan film lain atau tidak. Nah, misalkan kita memilih ya, maka kita akan balik ke awal untuk menu pemilihan jumlah tiket yang akan dibeli. Nah, kita ulang lagi. Di sini kita pilih sembarang saja ya. Tadi kan pilih harinya hari 5, filmnya High and Low 4. Jamnya tadi itu 14.35, pilih kursinya E5 dan E6. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, tadi kan kita sudah menginput T ya. Nah, kalau kita menginput T itu kan balik lagi ke awal. Nah, kita di sini sekarang memilih Y atau lanjut ke sesi pembayaran. Nah, untuk setelah kita memencet tombol Y, kemudian kita diminta untuk menginputkan jumlah uang yang akan dibayarkan. Nah, di sini tertera pastikan jumlah uang mencukupi. Jadi kita harus mengira-ngira supaya uangnya itu mencukupi dari total yang harus dibayar. Misalkan kita menginput 100.000 untuk membayarnya. Nah, ketika kita enter akan muncul kembaliannya itu sebesar 10.000. Nah, setelah proses pembayaran selesai, kita diminta untuk menekan enter untuk menampilkan tiket. Kita enter, maka tiket akan muncul. Ini tiketnya
Dan ini hanya sebuah pemanis ya, pemesanan sukses. Terima kasih, selamat menonton. Nah, tadi kan kita sudah memilih supaya pemesanan tiketnya itu berhasil. Bagaimana jika kita ingin membatalkan proses transaksi tiket tersebut? Kita balik lagi ke program dari melanjutkan sesi pembayaran. Nah, kita input T untuk membatalkan. Nah, di sini jika kita ingin membatalkan, maka kita harus menginput T lagi. Maka yang akan muncul adalah pemesanan dibatalkan. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.